Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Ratih selaku dosen dari mata kuliah K3, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman kelas D3 D1132. Pada pagi hari ini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan tentang higienis sanitasi di tempat kerja. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri beserta kelompok saya. Yang pertama, Sela Puspitasari, yang kedua Rini Wulansari Haryono, dan yang ketiga Elvan Fadila Hidayanti, yang keempat ada Zara Devita Kartikasari. Selanjutnya, personal higiene. Higiene adalah usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan atau ilmu yang mempelajari cara yang berguna bagi kesehatan. Yang kedua ada personal higiene. Personal higiene yaitu usaha untuk memelihara, menjaga, dan mempertinggi derajat kesehatan individu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya, sanitasi. Berikut adalah beberapa definisi sanitasi dari beberapa ahli. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sanitasi menurut Dr. Azrul Aswar yaitu cara pengawasan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sanitasi menurut Ehler and Settle. Sanitation is the prevention of diseases by eliminating or controlling the environmental factor which from links in the chain of transmission. Menurut Hopkins, sanitasi yaitu cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Selanjutnya, sanitasi and hygiene. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Hygiene yaitu usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Selanjutnya, berikut adalah beberapa manfaat dari higienis sanitasi. Yang pertama, mencegah penyakit menular. Penyakit menular yang sering terjadi di tempat kerja seperti flu, demam berdarah, infeksi pada kulit, infeksi pada mata, dan infeksi pada mata. Mencegah kecelakaan. Kecelakaan yang sering terjadi di tempat kerja seperti cedera pada kaki, cedera pada tangan. Yang ketiga adalah mencegah timbulnya bau tak sedap dari pencemaran lingkungan. Yang keempat adalah dapat mencegah pencemaran. Yang kelima adalah lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, kepada Zahra. Oke. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup higiene dan sanitasi. Yang pertama, ruang lingkup higiene meliputi higien perorangan, personal higien dan kebersihan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Contoh tindakan personal higien adalah mencuci tangan, mandi dan menggosok gigi, kebersihan semua peralatan makanan dan wadah makanan. Yang kedua adalah higiene minuman dan makanan. Higiene minuman dan makanan adalah suatu usaha untuk menjaga dan memelihara kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Ada 6 prinsip higiene minum makanan dan minuman. Yang pertama adalah pemilihan bahan makanan, yang kedua penyimpanan bahan makanan, yang ketiga pengelolaan makanan, yang keempat penyimpanan makanan, yang kelima pengangkutan makanan, dan yang keenam adalah penyajian makanan. Ruang lingkup sanitasi, seperti yang sudah tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 22, disebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Artinya, ruang lingkup sanitasi berhubungan dengan sarana serta juga pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia, serta juga pemeliharaan kondisi higienis dengan melalui pengelolaan limbah kotoran manusia. Next.
Sebelum kita membahas hal yang termasuk dalam ruang lingkup sanitasi, untuk mewujudkan sanitasi, kita sebagai individu harus menerapkan pola hidup sehat. Terlebih dahulu, pola hidup sehat adalah suatu perilaku positif atau baik yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang tentunya memiliki dampak baik bagi kesehatan individu. Ada beberapa yang terkait dengan kebersihan individu. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala dengan rajin minimal 2-3 kali seminggu menggunakan sampo, kondisioner, dan vitamin rambut. Yang kedua, menjaga kebersihan mata, telinga, dan hidung. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari dan periksa rutin 6 bulan sekali. Yang keempat, menjaga kebersihan badan. Tentunya hal ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu dengan mandi 2 kali sehari. Yang kelima, menjaga kebersihan kuku, tangan, dan kaki. Dan yang keenam, menjaga kebersihan pakaian. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ruang lingkup sanitasi seperti yang sudah saya katakan. Ada beberapa hal yang masuk ke ruang lingkup sanitasi. Yang pertama adalah penyediaan air bersih atau air minum untuk menciptakan air yang bersih dan layak minum, di mana meliputi pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas, pemanfaatan air, penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, cara pengelolaan air, dan cara pemeliharaan. Yang kedua, pengelolaan sampah yang meliputi cara atau sistem pembuangan, peralatan pembuangan dan cara penggunaannya, serta cara pemeliharaannya. Next. Yang ketiga, pengelolaan makanan dan minuman atau food sanitation yang meliputi pengadaan bahan makanan atau bahan baku, penyimpanan suatu bahan makanan, pengelolaan dari bahan baku mentah menjadi makanan, proses pengambilan makanan, bagaimana penyimpanan makanan, dan yang terakhir dengan tentang penyajian makanan. Yang keempat, ruang lingkup sanitasi sejatinya membuat lingkungan sehat. Lingkungan yang sehat tentunya terbebas dari serangga dan binatang pengerat. Oleh karena itu, ruang lingkup sanitasi memperhatikan pengawasan dan pengendalian serangga dan hewan pengerat yang meliputi cara pengendalian faktor. Yang kelima atau yang terakhir, ruang lingkup sanitasi menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, yang mana meliputi pertama, kondisi tempat atau ruang kerja, kedua, pekerjaan yang harus sesuai dengan beban pekerjaan, dan yang ketiga, bagaimana cara kerjanya, yang keempat, tenaga kerja atau si pekerja. Baik, selanjutnya yaitu sanitasi tempat-tempat umum atau STTU. Perlu kita ketahui terlebih dahulu dari sanitasi tempat-tempat umum, yaitu suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat tidak terawatnya tempat-tempat umum yang dapat menyebabkan penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan. Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan antara lain tempat umum yang dikelola secara komersial, contohnya itu hotel, kemudian ada tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat pelayanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi, seperti pasar tradisional, swalayan, objek wisata, taman hiburan, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian ada tujuan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, antara lain yang pertama, memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala, yang kedua, membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum, yang ketiga, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular atau communicable disease, contohnya seperti influenza, tuberkulosis, cacar air, dan lain sebagainya, dan penyakit akibat kerja atau occupational disease itu seperti penyakit asma yang diderita pada pekerja yang terpapar oleh asap kimia, gas, dan debu. Lanjut.
Kriteria tempat umum sendiri yaitu yang pertama, tempat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, bukan masyarakat khusus. Masyarakat umum di sini bermaksud berarti secara menyeluruh tanpa membedakan jenis kelamin ataupun usia. Yang kedua ada tempat dan kegiatan permanen. Contoh tempat permanen itu seperti gedung perkantoran, gedung pabrik yang dibuat secara permanen dari batu bata, semen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di dalamnya terdapat aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit akibat kerja dan kecelakaan, dan yang terakhir yaitu di dalamnya terdapat fasilitas atau perlengkapan yang dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan. Contohnya perlengkapan umum itu jika tidak terawatnya sarana air bersih, WC, dan ketersediaan tempat sampah. Baik, kita masuk ke salah satu contoh sanitasi tempat-tempat umum. Contoh yang kita ambil di sini adalah salon kecantikan. Yang pertama ada perizinan. Mengapa harus ada surat izin? Surat ini dibuat untuk menyatakan bahwa badan usaha, perusahaan, atau tempat usaha tersebut menjalankan usaha yang sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang wilayah di sekitar lokasi usaha. Surat izin itu harus memiliki surat dari pemerintah daerah, terdapat daripada dinas setempat, harus ada nomor, tanggal, nama, dan alamat. Kemudian yang kedua, letak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegiatan usahanya mengalami pasang surut, bahkan tutup, salah satu faktornya adalah kesalahan dalam memilih lokasi atau tempat usaha. Kesuksesan suatu jasa bergantung pada pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi ini dilihat dari dua hal. Yang pertama, lokasi bisnis, yaitu mengenai kedekatan lokasi usaha dengan lokasi usaha lain yang sebagai pesaing, kemudian kedekatan dengan konsumen, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan penyediaan peralatan perlengkapan produksi. Dan yang kedua, letak yang jauh dari sumber pengotoran dan tidak mudah terkena debu yang menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian, yang ketiga, bagian luar. Untuk bagian luar dari salon, halaman harus bersih dan tidak terdapat sampah berserakan dan genangan air dan sebagainya. Yang kedua, tersedia tempat pengumpulan sampah yang tertutup, kedap air mudah dibersihkan dan mudah diangkat, agar para pelanggan tertarik dan dapat memberikan kesan awal yang baik bagi salon tersebut, entah bagi pelanggan atau orang di sekitar lingkungan salon tersebut. Kemudian kita lanjut ke bagian tunggu. Bagian tunggu sendiri harus memiliki kesan yang baik agar para pelanggan merasa nyaman saat menunggu giliran, dan ini juga meninggalkan kesan baik bagi pelanggan itu sendiri. Pada bagian tunggu harus tersedia tempat duduk yang bebas dari kutu busuk, serangga lain, kemudian tersedia tempat abu atau tempat puntung rokok, pencahayaan 10-35 watt, lubang ventilasi minimal 10% dari luas lantai ruang tunggu, dan terakhir lantai dari bahan kedap air dan dijaga kebersihannya. Kemudian ruang kerja. Pada bagian ruang kerja sendiri harus tersedia, yang pertama tersedia kotak sampah, pencahayaan yang tidak menyilaukan, luas lubang ventilasi minimal 35% luas lantai ruang kerja, harus tersedia tempat cuci tangan, agar kebersihan tetap terjaga bukan hanya di lingkungan luar, tapi di dalam ruangan juga. Sekarang kita lanjut ke alat kerja dan bahan. Untuk perlengkapan salonnya sendiri harus terawat dan terjaga kehigienisannya agar tidak meninggalkan kesan buruk bagi pelanggan yang datang dan tidak menimbulkan penyakit menular akibat bekas pemakaian alat kerja yang dari berbagai macam orang yang datang. Jadi untuk alat kerja bahan harus yang pertama peralatan kerja seperti sisir, gunting, mesin cukur, harus selalu dijaga kebersihannya, baik sebelum atau setelah pakai. Kemudian yang kedua, handuk kecil tersebut sebanyak rata-rata tamu yang datang sehari hanya satu handuk untuk satu orang, dan handuk itu harus berwarna putih. Yang ketiga, tempat bedak dan sabun harus bersih, bebas dari potongan rambut, cermin harus baik, tidak bergelombang, kosmetik yang digunakan harus diperoleh dari sumber yang dipercaya, tersedia larutan untuk didesinfeksi, peralatan seperti pisau cukur atau gunting. Sekarang kita masuk ke karyawan. Penampilan diri atau personal appearance adalah iklan yang terbaik dari seorang ahli kecantikan di salon.
Seorang ahli kecantikan untuk memelihara penampilan diri yang baik, hendaknya memperhatikan hal-hal yang penting sampai sekecil-kecilnya. Mulai dari pemangkas rambut atau juru rias dalam keadaan sehat, memiliki sertifikat kesehatan yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan setempat dan masih berlaku. Pemangkas atau juru rias harus memeriksa kesehatannya secara berkala, minimal 1 kali setahun. Kemudian karyawan dilengkapi dengan pakaian kerja, menerapkan kebersihan perorangan bagi setiap karyawan, dan bersikap baik dan sopan terhadap sesama karyawan dan pelanggan. Sekarang kita masuk ke pembuangan kotoran manusia. Pembuangan kotoran manusia dan saluran air limbah minimal 1 kali. Yang dimaksud dengan pembuangan kotoran manusia ini yaitu toilet, yang dirancang khusus dengan kloset, persediaan air, dan perlengkapan lain yang bersih, aman, higienis, di mana para pelanggan dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologisnya di situ. Toilet juga harus selalu dibersihkan. Jika dibiarkan kotor akan menjadi sarang dan sumber penyakit dan penularan bakteri penyakit, dan bakteri akan lebih cepat berkembang biak seperti bakteri Salmonella Listeria dan Bacillus penyebab keracunan makanan, rotavirus, infeksi diare pada anak-anak, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sanitasi pada toilet harus sangat dijaga dan harus memiliki tempat pembuangan limbah yang baik. Sekian pembahasan serta penjelasan dari kami kelompok 6. Semoga dapat menambah ilmu dan menjadi manfaat bagi kita semua. Maaf bila terdapat salah kata dari kami semua, dan kami akhiri pembahasan kami di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.